Mengutip kata-kata dari Pramudia Anantatur, tanpa hobi, orang hanya sebuah batu tanpa semangat. Maka dari itu, setiap orang perlu mempunyai hobi, agar tidak dipanggil batu. Bercanda. Dan karena hobi saya mendaki gunung, serta telah menerima ajakan dari Yuda Rehata, kita berdua sepakat untuk mendaki gunung Cakrabuana. Sedikit informasi bahwa Gunung Cakrabuana adalah gunung di Jawa Barat yang memiliki ketinggian 1721 mdpl. Gunung Cakrabuana juga berada di tapal batas antara 3 kabupaten yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka. Dan untuk perjalanan kami kali ini, saya dan Yuda menggunakan jalur yang ada di Kabupaten Garut yaitu jalur Malangbong. Hi guys, we make some expedition for orchid exploration in Cakrabuana Mountain, West Java. I hope we find many orchid or new species. Maybe. See you. Mengenai trek, Gunung Cakrabuana mempunyai jalur yang tidak terlalu membagongkan. Karena menurut saya trek di jalur ini cukup banyak landai dan tidak terlalu curam. Ditambah dengan adanya aliran sungai dari pos 1 sampai pos 2, kita jadi bisa mengambil logistik air untuk di perjalanan. Untuk kualitas air di sungai ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena selain jernih, airnya juga ketika diminum seperti ada manis-manisnya gitu. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Hei, gimana Pak? Mantap, hari ini kita lagi bikin kopi ya. kepala api dan kopi gajah. Sip. Tapi nggak ada gajah. Gak ada gajah ya? Kopi. Ya. Adanya pohon. Sip. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih dari 30 menit, kami pun beristirahat sejenak, ngopi, sebat, dan bergegas untuk berjalan kembali. Tidak jauh dari tempat beristirahat, kami pun menemukan air terjun yang cukup memanjakan mata. Namun sayang, airnya tidak terlalu deras karena sedang musim kemarau. Namun, tidak lama berjalan, kami berdua menemukan jenis terrestrial orchid atau anggrek tanah. Ini apa, Pak? Itu jewel orchid, masuk kelompok terrestrial orchid, genusnya Budiera, spesiesnya Pusilla. Jadi Budiera Pusilla itu natif dan endemik di Java. Mantap. Lalu kami pergi ke sungai dan mengisi logistik air agar tidak kehausan saat di perjalanan nanti. Perlu diketahui bahwa air adalah hal penting ketika kita mendaki gunung. Banyak sekali orang-orang yang kurang cermat dalam membawa jumlah air untuk kebutuhan mendaki. Dan karena kita berniat untuk mengeksplor Gunung Cakrabuana ini selama 3 hari, kami pun membawa cukup banyak air yang mudah-mudahan bisa cukup sampai pulang nanti. Pak, kita nyampe ketinggian berapa, Pak? Kita berada di ketinggian 1377. Ini altitude longitude-nya. Satelitnya ada, kurasinya juga ada. Lumayan.
lanjut ah. Wih, nyampe pos berapa Pak? Ini pos 3. Pos 3 ya. Istirahat dulu. Istirahat Kita dulu. mau istirahat, guys. Makan ya. Makan timbel dulu Oke, mantap. biar ada tenaga. Nice. Makan Pak, makan. Aduh. Apain Pak? Belajar manjat. Jadi teman-teman, kita menemukan jenis anggrek dan mending kita langsung tanya ke ahlinya ya, Meliti. Ini Halo, yang tadi jenis anggrek apa Pak? tadi adalah jenis Rubophyllum yang telah saya beri nama Trinarcosum dan saya publikasi di Renwartia tahun 2020. 1 tahun saya eksaminasi berikut observasi anggrek tersebut. Anggrek tersebut cukup unik, new spesies dari Pulau Jawa. Wih, mantap. Jadi kita sudah sampai mana, Pak? Kita sudah sampai di puncak 1 Cakrabuana di ketinggian 1650. 1600 dan Kita kenapa nggak lanjut ke puncak 2, puncak 3? Karena time is out. Sekarang udah pukul 5 PM, mendekati maghrib. Jadi kita langsung istirahat dulu ya. buka tenda buat stay dan makan-makan. Tapi mau eksplorasi kecil-kecilan, hunting some plants to find the beauty of flower of orchid. Orchid ya. Iya, karnivora. Jadi teman-teman, kita menemukan Nepenthes. Nepenthes itu kantong semar. Tanaman kantong semar. Pagi hari disambut dengan angin kencang dari semalam dan kondisi tangan saya yang ya seperti inilah. Ditambah perut sudah keroncongan juga, ya kita masak dulu lah. Biar bisa makan ya kan, agar tidak salah trik. Karena angin kencang yang tak kunjung selesai, kami berdua sepakat untuk mendirikan plyseed agar angin tidak masuk saat kita memasak nanti. Makan Pak? Makan. Sesudah makan, kami pun ngops dan sebats kembali, ditemani dengan pemandangan dari atas puncak pertama Gunung Cakrabuana.
For your information, bahwa Gunung Cakrabuana adalah gunung yang habitat flora dan faunanya masih cukup terjaga. Ada banyak sekali satwa liar, buas, dan berbahaya yang berkeliaran di gunung ini. Seperti halnya Panthera pardus, ular, dan banyak sekali predator-predator lainnya. Ditambah dengan cerita bahwa Gunung Cakrabuana ini termasuk ke dalam gunung terangker di Jawa Barat. Juga cerita sejarah DITI di dalamnya. Puas mengeksplor puncak pertama, kami pun membereskan tenda dan semua logistik untuk berjalan kembali ke puncak selanjutnya. Setelah 20 menit perjalanan, sampailah kami di puncak kedua Gunung Cakrabuana. Puncak kedua ya. Gila. Mantap, Bor. Sejenak menikmati pemandangan, lalu berjalan kembali. Kita menemukan jenis orchid. Ini namanya apa, Pak? Yang ini Siologin tomentosa. Terus ini Paphiopedilum. I think still Japanicum, but other varieties maybe. Many orchid grow in here, but cliff and we climb rock with the big rocks and many strands and weird. Jurang di mana-mana. Jadi kita menemukan spesies orchid lagi, Pak. Orchid langka apa gimana, Pak? Bulbopilum secundesmosanthus. I think triflorum or multiflorum. Boleh dilihat, Pak, ini namanya apa? Keren. This is Bulbopilum ovalifolium. Mau fokus aja.
Polypolium. Sample specimen for my research. Ini namanya apa, Pak? Selonistel sulfurea. Selonistel sulfurea. Mantap. Kerennya jalanannya. Oh, Kita kemana ini? ini foto. Ini kita udah nyampe puncak kedua kayak. Jadi kita menemukan Atlantis juga gede jelas ya. Oh, dan ini ada lagi. Besar sekali. Setelah berjalan dan terus berjalan, kami pun sampailah di puncak ketiga, yang mana puncak terakhir menanti di depan mata. Di puncak kedua, gunung Ranggongbuan. Karena kondisi waktu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke puncak terakhir, kami pun bersepakat untuk mendirikan kembali tenda di atas rumput andam yang cukup tinggi, di mana kami berdua harus bergantian tebas menebas agar bisa dipakai untuk mendirikan tenda, agar tidak rungsep lah pasare, pokoknya seperti itulah. Halo kawan-kawan pendaki, jadi kita sudah berada di Gunung Cakrabuana ini sekitar 3 hari dan melihat kondisi seperti ini, dingin udah pasti dingin, dan intinya persediaan air sudah mulai menipis, jadi kita putuskan untuk kembali ke bawah atau turun Mencari sumber mata air untuk melakukan masak untuk makan kita. pilot lah. Cuacanya juga lumayan cukup parah. Coba kita bisa lihat sendiri, cuacanya cukup ekstrim ya. Dan berkabut. Ini di bawah kita jurang. Kita berada di puncak 2, bukan puncak 1, puncak 3, sorry. Ini humidity-nya cukup tinggi, banyak pacet di mana-mana, termasuk di andam kita, dan ini cuma muat buat satu tenda, udah kiri kanan kita udah jurang. Karena di punggungan Kita pasang flysheet tadinya untuk air, namun kita tidak mendapatkan air, jong. hujan juga. Jadi buat teman-teman intinya seperti itu. Jadi kita akan memutuskan untuk pulang karena keadaan sudah tidak mendukung, terutama logistik air dan
mulai dan Rosmar ya. Seperti itulah. Jadi kita lanjut dulu mau packing. Walau rasa hati ingin tetap melanjutkan perjalanan, namun apalah daya, kita berdua cuma manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar binasa. Terima kasih, terima kasih. Jang Cimen, Jang Cimen. Aman Pak? Aman Pak. Oke teman-teman, kita menemukan sejenis kotoran ya, kotoran kambing hutan. Kambing hutan berarti di sini masih virgin ya, the virgin. Gimana Pak, capek Pak? Istirahat dulu ya. Mandukan Pak. And finally, setelah penantian panjang kali lebar, sampailah kami di sungai dan langsung membersihkan badan, minum, dan memasak. Jadi kita mau masak apa Pak? Kita mau ikan ala Padang. Mantap. Mana merah kan naon sih? Bikin apa nih Pak? Bikin apa? Oh, ini bikin sayur ikan. Sayur Sayur ikan? ikan ya. Rasanya luar biasa enak banget. Penampakan seperti ini. Penampakannya kayak nggak enak, tapi waktu di Bandanera ini enak banget. Oke, nanti kita coba.
Alhamdulillah sudah nyampe rumah. Ya Pak. Selama 3 hari 2 malam kita berhasil nyampe lagi. Teruntuk anakku di masa depan yang mungkin lihat video ini. Nak, bapakmu dulu kuat loh, naik gunung kayak gini, menyusuri belantara sunyi, menjelajahi hutan-hutan tak berpenghuni. Masa kamu kalah dan cengeng cuma karena perempuan? Sampai gak bisa move on lagi. Ayo dong, kamu bisa. Tanda tangan, Bapamu. Sebuah perjalanan mengajarkan saya begitu banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui. Dan terkadang perjalanan itu sendiri membawa kita ke tempat yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Entah lara ataupun bahagia, entah pelik, dan mungkin terlalu mudah. Terkadang cerah menceriakan, terkadang mendung menyusahkan. Tetaplah berjalan entah cepat ataupun pelan. Bukankah perjumpaan lahir dari langkah yang saling menemukan?